Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi dari kelas B1 R2 Manajemen akan mempresentasikan pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap kepuasan kerja. Jadi, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. Setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman segala potensi yang dimiliki oleh individu, sehingga pemimpin nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif. Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan komitmen organisasi pada karyawannya, dengan menanamkan visi, misi, dan tujuan dengan baik untuk membangun loyalitas dan kepercayaan dari komitmen karyawannya. Karyawan diindikasikan menjadi pemindiasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seseorang bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan secara signifikan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja, gaji, rekan kerja, pengawasan, promosi jabatan, dan pimpinan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena bahwa rendahnya kepuasan kerja di dalam perusahaan. Subjek penelitian adalah karyawan PT KIA Mobile, cabang Semarang, divisi marketing berjumlah 30 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang menekankan analisis pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistik. Dari pengalaman peneliti selama bekerja di PT KIA Mobile Indonesia, cabang Semarang dalam 2 tahun, gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut menunjukkan kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter yang dapat dilihat dari kecenderungan pemimpin pada tugas-tugas yang diberikan pada karyawan. Komunikasi yang timbul hanya searah, hubungan yang tidak harmonis antara pemimpin dan bawahan, sanksi yang digunakan sebagai alat kekuasaan, dan tidak adanya kepercayaan pemimpin terhadap bawahan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Emerson, Jennings, dan Robert dalam Nawawi 2003 sebagai indikasi gaya kepemimpinan otokratis. Hasil: berdasarkan uji korelasi antara skala gaya kepemimpinan otokratis dengan skala kepuasan kerja diperoleh koefisien korelasi RXY sama dengan min 0,953 dengan taraf signifikansi 0,000. R hitung lebih besar R tabel. Tanda negatif pada koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang negatif di antara kedua variabel tersebut. Hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja HA yaitu ada pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan otokratis terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT KIA Mobile Indonesia cabang Semarang diterima. Pembahasannya, hasil penelitian menemukan bahwa tingkat gaya kepemimpinan otokratis tinggi dari kepuasan kerja pada responden karyawan PT KIA Mobile Indonesia cabang Semarang memperlihatkan kecenderungan tingkat yang rendah. Hal ini berarti responden merasa cukup khawatir atas nasib jabatan dan pekerjaannya di masa depan. Sementara pada kepuasan kerja diketahui responden mempunyai tingkat kerja yang rendah. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal peneliti yang menganggap karyawan memiliki tingkat gaya kepemimpinan otokratis yang tinggi dan tingkat kesejahteraan psikologis dalam kategori rendah. Kesimpulannya,
Terdapat hubungan negatif antara gaya kepemimpinan otokratis dengan kepuasan kerja pada diri responden, karyawan PT KIA Mobile Indonesia Cabang Semarang, di mana gaya kepemimpinan otokratis berpengaruh terhadap turunnya tingkat kepuasan kerja pada diri responden. Saran untuk perusahaan diharapkan mampu menekan tingkat gaya kepemimpinan pada karyawannya dengan memberikan kepastian akan kelanjutan hubungan kerja terhadap karyawannya di masa depan. Untuk karyawan, diharapkan meningkatkan kepuasan kerja dengan selalu berpikir positif terhadap realita yang terjadi di perusahaan, meningkatkan keberanian dalam mengutarakan perasaan, serta menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder di perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.